Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang digital signage ya, papan informasi digital yang seperti ada di dalam screen ini ya, sudah lama diterapkan di Transjakarta. Ini di luar negeri pun atau di dunia global sudah diterapkan lama di angkutan-angkutan umum seperti bus, kereta api, tram, dan lain sebagainya. Jadi ini teknologi sederhana tetapi sangat berdampak signifikan terhadap efektivitas dan juga efisiensi penggunaan moda transportasi. Sebenarnya apa sih digital signage ini, teman-teman? Jadi ini adalah teknologi papan informasi digital yang dipasang di dalam ataupun di luar kendaraan umum seperti bis ataupun kereta api untuk menyediakan informasi secara real time kepada penumpang dan masyarakat umum yang melihatnya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tuh kita menggunakan papan informasi konvensional yang hanya menampilkan titik-titik pemberhentian bus ataupun kereta api, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita sudah sampai di tempat ataupun lokasi titik-titik pemberhentian, maka ada rekaman suara tuh yang memberitahukan bahwa kita sudah sampai di lokasi tersebut. Nah itu kan kalau yang konvensional kan seperti itu. Nah sekarang dengan teknologi digital signage ini akan membawa perubahan yang lebih canggih dalam menyampaikan informasi kepada penumpang. Jadi dengan adanya sistem seperti ini, penumpang akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, terkini, dan juga mudah diakses tentang rute, jadwal, ataupun layanan yang tersedia oleh vendor ataupun oleh penyedia transportasi tersebut. Jadi penggunaan digital signage ini akan meningkatkan pengalaman penumpang di atas bus. Penumpang dapat dengan mudah melihat waktu kedatangan bus berikutnya, kemudian pemberitahuan layanan juga apa saja layanan-layanan yang disediakan oleh penyedia transportasi. Kemudian banyak lagi informasi penting lainnya yang dapat di-custom oleh penyedia transportasi yang dapat membantu penumpang merencanakan perjalanan mereka yang lebih efisien, lebih efektif gitu ya, tidak buang-buang waktu. Nah, digital signage ini meningkatkan juga mobilitas dan juga keterhubungan antar moda transportasi. Ini bentuknya seperti apa? Jadi ketika kita naik suatu moda transportasi, maka kita akan mudah berganti moda selanjutnya setelah menggunakan transportasi bus itu. Misalnya kita naik bus, kemudian ada papan digital seperti ini. Nah, kita mau turun di blok M misalnya seperti itu, maka kita akan bisa memperkirakan kita sampai jam berapa di blok M-nya, dan kemudian kita dapat menggunakan moda transportasi apalagi setelah turun dari bus itu, menggunakan ojek lagi mungkin atau misalnya angkot, dan yang menuju ke tujuan yang berbeda misalnya seperti itu. Jadi dengan memberikan informasi yang lebih tepat dan akurat ini, digital signage dapat membantu mengoptimalkan jadwal layanan dan meminimalkan penundaan seperti ngetemnya bis dan lain-lain kan kita sudah tidak ada lagi kan seperti itu. Jadi menghasilkan sistem transportasi yang andal dan efisien. Nah ini contoh tampilan di Utrecht Belanda ya, busway-nya juga ini lebih modern lagi, bahwa di sana penerapan papan informasi digital itu sudah telah lama merubah pola perilaku masyarakat dalam berkendaraan, terutama kendaraan umum dan juga transportasi massal seperti bus ini. Jadi sistem kerja papan informasi digital ini mungkin mirip dengan cara kerjanya Google Maps ya. Kalau kita menggunakan Google Maps untuk pergi ke suatu tempat kan pasti kita akan diberikan estimasi waktu sesuai dengan pertimbangan kemacetan dan kecepatan kendaraan yang sedang kita gunakan saat itu. Nah, digital signage ini kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dengan memfasilitasi mobilitas yang lebih baik ini, teknologi digital signage ini dapat meningkatkan aksesibilitas bagi warga untuk mencapai lokasi kerjanya, kemudian pusat perbelanjaan dan layanan publik lainnya, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Nah, yang lebih pentingnya lagi adalah dengan digital signage ini, data, sesuatu yang sangat penting, itu data itu ya, dapat dikumpulkan dan digunakan untuk dianalisis oleh penyedia transportasi tentang data penumpang dan bagaimana pola perjalanannya, kemudian diidentifikasi juga area-area yang perlu mendapatkan perbaikan dari layanan tersebut, sehingga kita dapat menggunakan data tersebut untuk meningkatkan kembali kepuasan pengguna di masa yang akan datang. Ini kan luar biasa.
Implementasi teknologi digital signage ini juga dihadapkan pada tantangan teknis dan finansial tentunya. Sebenarnya di lapangan itu koordinasi antara penyedia layanan transportasi dan penyedia teknologi itu perlu sangat kuat sehingga bisa membicarakan tentang bagaimana keberlanjutan biaya investasinya, proses bagi hasil dan lain sebagainya itu perlu dipertimbangkan. Ini tantangan ke depannya untuk penerapan teknologi, selalu tentang biaya mahal, ya kan? Selalu tantangan finansial ini yang perlu selalu dibicarakan antara penyedia layanan transportasi yang pemerintahnya dengan penyedia pendanaan teknologinya dari swastanya, seperti itu. Pada umumnya kan masalahnya yang terjadi. Nah, intinya digitalisasi ketika dikejar dan juga disediakan, maka akan berperan besar terlepas dari biaya mahal yang harus disiapkan. Toh pada saat dahulu juga handphone yang kita pegang ini adalah barang mewah dan barang mahal, hanya sedikit yang dapat membeli. Tetapi sekarang semua kalangan sudah dapat membeli handphone, dan dengan adanya handphone kita dapat merubah paradigma kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, begitu juga dengan digitalisasi di dalam dunia transportasi ini. Pasti di masa depan dia akan berperan besar terhadap masa depan transportasi kita. Dengan mengadopsi teknologi canggih seperti ini, sistem transportasi bergerak menuju mobilitas yang lebih cerdas dan terkoneksi. Nah, setelah kita bahas panjang lebar dari awal hingga akhir ini, kita dapat simpulkan bahwa teknologi kecil yang bernama papan informasi digital ini sangat membawa manfaat yang banyak gitu. Yang pertama yang kita bahas tadi adalah manfaatnya besar sekali untuk pengalaman bagi penumpang. Jadi experience untuk penumpang itu dapat, kemudian efisiensi transportasinya juga dapat, kemudian dapat menghubungkan antar moda transportasi juga. Teknologi ini mencerminkan perkembangan positif dalam tata kelola transportasi perkotaan dan berpotensi menjadi modal bagi kota-kota lain di dunia yang belum menerapkannya. Jadi untuk meningkatkan layanan transportasi publik di masa yang akan datang. Ketika kota-kota di dunia ini menerapkan teknologi ini secara bersamaan, maka secara langsung maupun tidak langsung transportasi sudah menjadi sarana yang menyenangkan baik bagi masyarakat maupun penyedianya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini tentang papan informasi digital. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk berkontribusi pada konten ini. Terima kasih. Dadah.